sahabat Esra dan para pecinta tanaman hias, kita sudah di tempatnya Barapel ini teman dengan Bang Topik. Halo Bang. Ya Bang, sehat Bang. Oke, sehat juga nih Bang. Gimana nge-lab? Lancar? Nge-lab mulu ya. Ini episode kali ini tidak mereview tanaman ya Bang, berarti ya. Ya. Sesuai dengan janji saya, kita akan mendalami lagi tentang perawatan tanaman hias khususnya varigata nih Bang ya. Ini adalah di samping saya Bang Topik ya. Mungkin kenalan dulu Bang yang belum kenal. Ya, halo, saya Taufik Hidayat dari bukan pemain bulu tangkis Bang. Katanya bukan ya? Bulu tangkis Taufik Hidayat. Bukan ya? Udah pensiun sekarang jadi tukang tanaman. Jadi tukang tanaman. Ya. Sejak Covid ya. Sebenarnya sih sini bukan mau ngajarin ya Bang, sama-sama sharing sih, lebih ke sharing ya, dari sharing. Pengalaman gitu. Karena saya juga masih belajar juga, jadi kita sharing aja untuk perawatan sama tanaman-tanaman yang akarnya busuk atau nggak ada tanpa akar itu kayak gimana sih, sama perawatan penanganannya, sama perawatan rutin itu kayak gimana. Karena gini Bang, sebagus apapun tanamannya atau media tanamnya, obatnya, kalau penanganannya atau perawatannya nggak bener mah sama aja. Betul. Oke. Sama aja Bang. Maksudnya dia juga kan, kalau dia makhluk hidup Bang. Betul. Ya kalau nggak hidup mati, udah pasti tanaman itu ada resiko matinya Bang. Betul. Sama. Emang ini tanaman hidup ya, maksudnya makhluk hidup bukan benda mati. Sedang kita beli juga beli daun ya. Iya. Beli daun bukan beli pot ya. Kalau beli pot mah tinggal ngeletak aja nggak masalah ya. Di sini juga saya udah maksimal banget mah, sama aja yang mati mah mati. Ada yang juga albo mah albo sama aja. Sama aja ya. Sama. Oke, ini buat kenalan dulu nih Bang. Saya mau tanya ya. Bang Topik tuh mulai terjun di tanaman hias tuh sebenarnya mulai kapan sih Bang? Ya kalau terjun mah sebenarnya dari apa ya, kecil ya Bang ya? Dari kecil. Karena bokap tuh memang jualan tanaman. Tanaman dulunya. Bokap itu dia jualan tanaman pinggir jalan itu, landscape juga bikin, sama relief yang air mancur itu minimalis. Nah itu bokap tuh bikin kayak gitu. Iya. Proyek ya. Proyek. Cuman di rumah tuh bokap juga main di jenis zaman booming antorium. Antoriuman ya dulu. Ya, jadi memang di rumah dulu itu ya keracunin juga gitu. Terus memang dari kecil tertarik gitu. Cuman belum ngedalamin aja. Ya. Baru waktu ini yang varigata mulai kapan Bang? Kalau varigata mah semua sih booming ya pandemi awal ya. Pandemi awal. Cuman memang dulu mah ada Bang varigata itu, cuman kalau kata bokap itu kalau dulu mah tanaman sakit jadi dibuang Bang. Betul. Dulu itu. Iya. Dan yang saya tahu Bang Topik itu awal-awal tuh yang terkenal adalah janbolnya loh. Janbol. Ya liputan pertama dari YouTuber sebelah. Ya dia janbol ya. Ya, saya main di awal tuh memang di Janbol atau Adan Sony ini. Adan Sony dulu ya. Dulu Adan Sony Bang. Kalau dulu kan banyak foto doang tuh Bang. Iya. Banyak buat tukang nipu kan. Nah, penasaran tuh dulu Bang. Dulu nggak nyampe, cuman sedaun itu udah di harga 15 juta. 15 juta ya. Dulu kan pertama keluar tuh 30-an ya. Iya betul. 30, 25, 20 paling murah. Waktu liputan berapa, 3,5 ya? Apa berapa sih per daunnya? 4.000 kita. 4.000 ya. Dulu awal 4 juta itu jual rebutan ya, langsung habis ya. Rebutan. Jadi jual karena cuman 5 daun ya. 5 daun kali 4 tuh berarti 20 juta Bang tuh dari itu ya. 4 daun. Pertumbuhan dia kan dulu sebulan 3. Sebulan 3 cepet. Sebulan 3. Malah kalau udah adaptasi banget udah di atas 10 daun bisa sebulan 4. Sebulan 4. Ya, kehitung kan Bang, 4 juta. Nah, itu kalau hidup Bang. Kalau mati resikonya ya? Itu pasti Bang. Kalau ini ada resikonya. Nah, gitu, kalau hidup. Nah, sekarang yang mau tanya kan gimana caranya biar penanganan tanaman itu matinya jangan terlalu banyak. Maksudnya ya sedikit aja, 10% aja yang mati gitu tuh gimana Bang? Yang pertama sih kalau saran saya itu dari awal ya, bukannya promosin media saya. Mau media manapun, satu kuncinya pasti media tanam Bang. Media tanamnya media tanam Bang, pasti media tanam. Kedua itu memang sinar matahari itu udah paling cakep Bang. Vitamin itu semua ada di sinar matahari. Betul. Semua dari obat-obatan ini, vitamin ini itu ada terkandung di matahari sebenarnya. Karena di tumbuhan sendiri dia butuh fotosintesis. Iya. Fotosintesis itu dibutuhkan yaitu sinar matahari. Iya. Jadi tanaman yang di rumah tuh dimaksimalkan tanaman itu kena matahari. Matahari. Nah, karena bagaimana kalau kita di apartemen, Bang? Apartemen ya sebenarnya Mas dia tetap hidup ya, walaupun kan biasanya di apartemen pun nggak full ini ya, dalam ya. Kalau dalam mah nggak kuat juga Bang. Betul. Nggak kuat. Kemungkinan di apartemen di belakang tuh ada tempat jemuran, jendela, ya biasanya baju biasanya seenggaknya kan kena
kena matahari ya, kena matahari pagi walaupun nggak full, tapi memang pasti beda pertumbuhannya. Dari seharian kena full sama sekilas doang pasti beda. Beda ya. Betul. Nah, full pun nggak bisa sign direct atau kena matahari langsung bang, dia gosong pasti. Gosong. Ada penyaringnya kan. Ada ya. Betul. Jadi teman-teman di rumah tuh tanaman jangan full sun, artinya kena matahari dari jam 7 sampai jam pokoknya 24 kena matahari terus, jangan gitu ya. Kalau bisa ada peneduh atau pakai paranet. Paranet bang, apalagi jenis-jenis varigata kan ya. Varigata. Kalau hijau karena memang zat klorofil dia banyak, memang semuanya ini, jadi daya tahannya lebih kuat. Kalau jenis varigata kan memang apa ya, klorofilnya lebih sedikit kan. Yang putih itu kan nggak ada dia. Betul. Gitu. Oke, itu kan dari meminimalisirkan buat tanaman hidup itu matinya lebih sedikit ya. Dari media tanam, kemudian matahari, terus ketiga ya sirkulasi udara bang. Sirkulasi udara, betul ya. Wih, itu penting bang. Bener. Udaranya jangan pengap kanan kiri. Ya, misalnya di perumahan kiri kanan kiri udah banyak rumah nih. Itu cara atisnya ya di depan jangan ditutup juga ya bang. Iya, kasihan juga. Kita aja kalau di dalam nggak ada angin, ngap juga bang. Mengap bang. Nah, kalau bisa yang perumahan gitu ya, depan itu jangan di full tutup atasnya gitu ya bang. Kalau bisa ada celah buat masuk udara. Atau bisa dibantu dengan kipas angin katanya ya. Kipas angin bisa, cuman kan kalau kipas angin itu malah hawanya panas ya bang ya. Oh panas. Beda kan matahari kipas sama angin alam ya kan, pasti beda bang. Beda pasti. Beda. Cuman kan kita seenggaknya itu ngebantu sih. Itu ngebantu bang, ngebantu. Makanya biasanya kalau memang jenis-jenis tanaman yang lumayan mahal, itu mereka pakai alat pengukur suhu itu bang. Oh iya, dia ada ditempel di temboknya ada ini buat kontrol suhunya biasanya kayak gitu. Karena semua jenis tanaman tuh suka, hampir semua sih, bukan semua ya, suka lembab, bukan suka basah ya bang. Lembab sama basah beda. Beda, lembab sama basah tuh beda. Kalau lembab itu kan lingkungan dia tuh agak lembab gitu, adem gitu. Makanya saya kalaupun lagi panas gini, bawahnya saya siram bang. Maksudnya batu-batuan gininya. Ya, bukan tanamannya ya lagi panas ini enggak. Bawahnya ini. Biar agak lembab. Biar lembab, gitu. Biar adem. Ataupun mau dipakai pasang yang keliling-keliling itu apa namanya, yang buat semprotan air yang berembun bisa juga buat uap itu apa namanya? Itu bisa juga dehumidifier apa gitu, saya lupa namanya. Pokoknya di keliling-kelilingin itu bisa pasang itu. Cuma kalau saya kan emang petani kampung ya, jadi manfaatin alam yang ada bang. Maksudnya kalau itu kayak mahal ya? Enggak juga. Enggak juga sih bang. Aku pernah nanya, dia pengen alatnya itu buat ngedorong tuh harganya 500.000. 500.000 kan? Itu selang-selangnya itu murah juga. Ya pengen di bawah 1 juta bisa buat bikin gitu. Iya. Boleh itu yang praktisnya bang. Kita kadang-kadang yang kita kerja full kerja, yang Senin sampai Jumat kerja gitu kan. Gak mungkin bisa nyiramin bawahnya setiap saat loh bang. Benar. Apalagi kalau kita pasang pakai yang timer itu tuh bisa membantu kita dalam pengerjaan itu ya bang. Benar. Oke, selain itu dari 4 lagi. Dari 3 tadi. 3 terus. Yang sering dilupain satu sih bang. Apa? Size pot. Size pot. Sama pot. Betul. Apa yang dipakai itu ngaruh loh bang. Betul. Pot warna hitam putih itu ngaruh banget. Hah? Maksud sih? Iya ngaruh bang. Warna. Abang pakai pot yang transparan sama pot putih pasti beda. Kalau pakai pot transparan, ada yogurt transparan tuh. Iya betul. Dia coba di aglo deh, dia akarnya tuh agak kehijauan, agak lumut. Oh iya bener. Coba deh. Ya sih ya. Kalau yang pot-pot hitam ya lebih hijau. Lebih hijau. Lebih putih malah. Lebih putih. Oh maksudnya akar ininya ya. Akar itu ya. Hijau kalau yang pakai pot bening. Kalau dia pakai warna putih atau hitam sama aja nggak? Sama aja tapi kalau di sini memang ya karena kita tani ya lebih pakai pot hitam sih. Oh, berarti cuma 2 perbedaan ya bang, dari pot yang bening sama pot yang berwarna aja gitu ya. Kalau itu nggak terlalu penting, tapi lebih ke size sih bang. Size-nya bang. Ya. Kita menyesuaikan apanya bang kalau gitu bang? Kalau di sini ya akar sih bang. Akarnya ya. Akar ini contoh deh, ini pohonan gede nih. Ini kan ada akar segini nih. Nanti kita ini cara penanganannya. Nah ini pakai pot sekecil mungkin bang. Tuh biar apa bang? Karena dia biar fokus ke akar dulu bang. Nutrisi ke kalau akar udah kuat mah ya otomatis atas jalan kan. Oke, berarti nutrisi dari si akarnya itu kan
Iya, nutrisi. Betul, biar nutrisinya benar-benar maksimal dari ya, akar itu kan. Karena kalau akarnya kecil, medianya potnya gede atau medianya banyak, itu kan zat asamnya tinggi, Bang. Oh iya, betul. Yang ada busuk, bukannya kayak kita vitaminnya kebanyakan nih. Overdosis kan, Bang? Betul. Dia malah mati, malah busuk. Iya. Itu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tanaman, dilihat dulu dari akarnya. Bisa repotting dulu, dibuka dulu akarnya, dicuci dulu biasanya ya. Dicuci. Dilihat tuh akarnya seberapa banyak gitu ya. Kalau dia akarnya sedikit ya udah pakai pot yang kecil aja gitu ya, Bang. Jadi kalau untuk pas dibongkar dicuci itu kalau ada yang busuk aja, Bang. Tapi kalau tanaman sehat mah biarin aja. Jadi media yang udah di situ cuman kurangin dikit aja. Kecuali ada yang akar busuk, nah itu dibersihin aja, dibuang, jangan dibuang-buangin ya. Itu. Oke. Selain itu, ada lagi dari vitamin perlu nggak, Bang? Vitamin ya. Dan lain-lainnya itu gimana? Karena gini ya, kayak kita aja kan ya, pasti kalau kita kan vitaminnya dari makanan ya, apa yang kita konsumsi. Nah, tanaman pun sama sebenarnya mah. Untuk maksimal dia lebih oke lah pertumbuhannya, ya didorong sama vitamin-vitamin ini. Ya, tetap. Nah, dia tuh harus rutin juga sebenarnya. Ya, mungkin yang sudah pernah nonton udah pernah kita kasih ini tipsnya juga ya buat dan ini segala macamnya. Kita lebih ke ini, Bang. Tadi kan udah semuanya ya. Nah, aku kan biasanya kalau teman juga yang pembeli, saya juga pembeli sebagai ini juga ngevlog kan. Iya. Pernah ngerasain namanya beli tanaman yang nggak ada akarnya, Bang? Ya, sama. Bener, sama saya juga sama, Bang. Nggak ada akarnya. Sama, Bang. Entah dia fresh cutting, entah dia emang busuk tapi ownernya tidak mengetahui gitu kan ya. Karena kan nggak semua pot dilihat kan, Bang. Iya, nggak tahu kita dalamannya kayak gimana. Jadi saya bukan menyalahkan sellernya, tapi emang kadang-kadang tanaman itu emang nggak dicek sama ownernya satu-satu karena saking banyaknya ya, Bang. Betul banyak ya? Bang, terus memang kan kita nggak tahu nih tanaman sehat nih dalamnya kan kita nggak tahu kayak gimana. Nggak kelihatan soalnya pakai pot hitam ya. Jadi nggak bisa, kita nggak bisa lihat mata batin kita ke sana gitu ya. Cuman kan kalau memang akar sehat biasanya ya otomatis atasnya sehat. Atasnya sehat. Tapi ada juga, Bang, yang atas sehat ternyata ada sama kita juga sama. Ada kan? Ada, bener ada. Nah, itu episode kali ini penanganan buat akar yang sedikit atau akar yang busuk. Itu banyak banget pengalaman teman-teman juga sebagai pembeli kayak saya juga yang ngalamin seperti itu, Bang. Penanganannya seperti apa, Bang, kalau itu? Jadi kalau untuk awal misalkan gini, kita kasih contoh deh, ini deh. Ini tanpa akar ya, Bang? Iya, tanpa akar. Nanti kalau kita iseng-iseng bulan depan ya, Bang, kita review ini. Akarnya kayak gimana? Jadi kalau saya yang penting ini, Bang, ada akar hidup aja, Bang. Ini satu nih aja, Bang. Ini kalaupun tanpa ini dari atas biasanya bisa. Nah, itu bongkar semua, cuci aja, cuci sampai bersih nih. Nah, ini pakai ini antrakol atau pakai merek lain boleh. Namanya antrakol, fungisida, pakai fungisida. Boleh pakai merek apapun, saya nggak di endorse ya, teman-teman. Cuman detin kayak pakai. Iya, pakai apa aja boleh. Sama aja. Ini pasti yang awal tuh ini kan pakai fungisida ya. Ya, karena dia buat ngilangin bakteri, Bang. Nah, habis dioles gini, dimakan. Ya, jangan, Bang, kenyang dar. Habis dioles gini semuanya, Bang. 10 menit lah bikin kering dulu. Ini 10 menit bikin kering, kita cari ada nggak yang busuknya itu. Kalau ini kan sehat nih, Bang. Ini sehat nih, Bang. Buktinya sehat dari mana, Bang? Jadi nggak lembek, Bang, nggak ada yang busuk dia. Oh, busuk. Jadi teman bisa ngecek dari kekerasan si batangnya ya. Batangnya keras apa enggak nih? Kalau dia lembek, berarti dia busuk. Busuk, dia kena spot tuh biasanya. Kalau busuk gimana, Bang, penanganannya? Buang aja, Bang. Buang aja. Buang. Sampai atas mungkin. Kalau sampai sini busuk, ya udah itu mah. Udah nggak bisa selamatin ya. Gimana dia? Akarnya dari mana, Bang? Iya, betul. Cuma beli lagi udah. Beli lagi. Saya sama, Bang, di sini juga. Pernah sama juga kita ya? potong lagi lah, masih ada, kita potong lagi sampai habis ya, udah. Iya. Udah. Akhirnya udah. Ini kita buang. bisa. Saya kadang nggak buang sih, Bang. Kita tancep aja iseng-iseng. Kita berdoa aja udah. Iya. Nggak tahu jadi. Kita serahin lagi. Kalau ini habis kan. Itu? Kalau ini untuk mancing akar itu pakai pot kecil aja sih, Bang. Potnya seberapa, Bang? Segini aja cukup, Bang. Ini kan pohonnya gede ya. Iya. Nah, untuk medianya kita pakai ini nih, Bang. Ini versi Bang Topik ya, karena teman-teman antara sela ke sela tuh berbeda ya. Beda, Bang. Kalau kita kan sharing sih belajar ini sama-sama masih belajar kita juga, Bang. Tidak mengajarkan tapi kita sharing. Ya, sharing karena banyak buyer saya juga kan di sini cara penanganannya. Nah, ini untuk si lumut
apa? Ini Sphagnum moss yang child, yang cile, yang luar ini bang. Oh, yang luar. Dia memang lebih mahal, tapi dia lebih bagus sih. Kalau ada juga yang lokal. Yang lokal bagus. Yang lokal itu cepet kering. Cepet kering. Ya, kalau dia bisa lembabnya tuh lama bang. Jadi nggak basah, dia lembab. Ya. Tuh menangnya dia. Terus ini sebelum direndam itu pakai air atau maksudnya pakai B1 atonik boleh. Atau enggak? Atonik boleh, B1 boleh, B1 boleh. sama aja. Ya B1 bahasa ini apa sih? Saya lupa. Apa tuh B1? B1 kan nama merek. Apa coba? Ya itu pakai bener vitamin B1. lah ya kan? Ya B1 namanya. B1 ya. B1 atau vitamin lah. Iya gitu. Lah ya. Oke, atau nggak pakai atonik ya nih teman? Saya nggak di endorse, teman saya berdasarkan pengalaman Bang Taufik. Ya di sini pakainya apa gitu. Karena memang ini kenapa pakai atonik? Ini merek lama semua bang. Ya. Dari zaman dan saya juga menjelekan merek lain ya teman-teman. Cakep bang, cuman yang ini harga terjangkau. Lebih terjangkau. Terus memang bapak saya dulu pakai ini. Oh, dulu pakai atonik terus ya. Ini kan merek lama semua nih. Iya. Merek lama semua Decis. Selanjutnya? Nah ini kita tanam aja bang. Nih. Jadi ini kita press aja, kita padatin aja bang. Oh, airnya harus dipres dulu ya teman-teman. Press dulu, lembab aja cukup, jangan basah, lembab aja dia. Fungsinya buat apa bang sebenarnya bang? Dia buat mancing akar bang. Enggak, dikasih air dulu biar apa sih? Kenapa ntar aja pas lagi disiram aja sur gitu? Karena kalau disiram itu basah nanti ininya, bukan lembab. Oh iya. Si Sphagnumnya. Bisa busuk nantinya ya? Malah busuk bang. Betul. Makanya direndam dulu semalaman atau ya 2 jam aja juga cukup sih. Nggak perlu semalam ya? Nggak, dia mah langsung ini. Kalau yang child tuh cepet ininya kok, cepet. Oke. Ini sampai padat ya bang? Sampai padat ya? Sampai padat ini. Berarti butuh Sphagnum yang banyak ya teman-teman? Lumayan ya, memang harganya lumayan. Ya tapi makanya ditakar ya teman-teman, belinya jangan sampai belinya sedikit ternyata pohonnya di itu gede gitu ya. Jadi pemesan online kadang-kadang teman-teman biasanya online ya. Ya ditakar aja onlinenya, jangan sampai kekurangan aja gitu. Tuh. Nah nggak usah sampai penuh banget bang, yang penting di bawahnya padat gitu. Aduh, jangan belum injek. Oh iya. Terus kita padetin ininya. Ini ngalanginnya sih bang? Enggak sih. Tuh. Oke. Ini udah kayak gini ya. Ini udah padat nih. Udah padat ya teman. Ini kalau udah kayak gini sungkup sih bang. Sungkup. Nah biasanya ada yang pakai WP, water propagation ya. Nah sebenarnya itu bagus juga, cuman kalau di sini menurut saya sih lebih lambat sih bang. Lebih lambat. Jadi buat mancing akarnya. Water propagation apa? Water propagation itu water apa? Water propagation. Iya itu ya, pokoknya itu artinya dicelupin di air lah. Air gitu bahasanya. Iya, direndam di air. Terus bahasa kita mah bahasa gaul. Bahasa kampungnya mah celupin di air lah. Celupin aja gitu. Biasanya pakai air mineral lah. Air mineral aja. Ya, itu memang buat mancing akar juga, Bang. Iya. Prospeknya bisa kelihatan juga, cuman memang menurut saya itu lebih lama. Kalau petani-petani kampung kayak saya ini semua biasanya pakai sungkup ya, Bang. Sungkup ya, biar cepet ya. Iya, lebih sungkup tuh lebih cepet ya. Itu berapa lama, Bang, penyungkupan sendiri, Bang? Kalau yang tanpa akar gini bisa makan waktu 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. 2 bulan. Berarti jangan dibuka-buka dulu ya. Biarin aja, Bang. Ya, jadi teman-teman jangan penasaran ya bolak-balik. Ya, biarin aja dulu, biarin. Kalau mau cek pun nanti sebulan aja. Sebulan nih sekarang aja ya. sungkup tanggal berapa. Nanti buka tanggal berapa. Ya. Kasih ini aja. Tanggal. Ya. Nah, biar teman-teman nggak lupa kasih tanggal dulu isinya nih. Nah, ngeceknya, Bang, cukup dibalik gini, Bang. Nanti. Nah, ini kan udah ngepres, Bang. Oh, bisa? Bisa, Bang. Bisa copot. Iya, copot kan. belum. Jadi dibalikin aja, nanti ini dipencet-pencet. Dipencet aja ya, teman-teman. Otomatis kan mossnya ketinggalan di sini nih. Iya. Nah, nanti akarnya biasanya nongol dia. Nongol ya. Dan kalau lama pun sampai 2 bulan biasanya tembus ke sini, Bang. Iya, betul. Nongol dia. Nah, itu udah jalan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jalan. Tipsnya yaitu disungkup ya. nanti Boleh pakai celup air bisa, tapi agak lambat, ataupun pakai lumut ya. Nanti kita cek nih. Terus bulan depan. Ada nggak sih, Bang? Kadang ada yang ngasih ini, Bang. Apa sih satunya semprot-semprot itu biar nggak kena pestisidanya? Jadi kalau untuk nggak pas lagi sungkup pakai. Oh, sungkup nggak usah ya? Nggak usah, cukup itu aja karena sungkup itu sistem buat numbuhin akar aja, Bang. Iya. Buat dorong akar dulu. Kalau akar udah kuat, otomatis dia pindah ke media tanam gitu. Siap.
Kayak ini nih kemarin jambol ini. Ini kita WP nih coba nih Bang. Perbandingan sama sungkup. Nah, ini WP baru segini nih. Sedikit banget ya. Nah, kalau segini udah langsung pindahin aja. Pakai mos kita sungkup. Biasanya kalau sungkup tuh lebih cepat loh teman. Pertumbuhan akarnya lebih cepat banget. Abang aja kalau nggak ada akar kita sungkup cepet Bang. Oh iya, lu aja nanti ditimbun. Apa sih Bang? Ntar teman bisa lihat ya di sana juga Bang Topik tuh udah nanam. Lu mau gue sungkup? Apaan sih? Itu yang batang-batang juga jadi loh Bang Topik. Dia cuma potong-potong cacar batang dari si jambol yang episode kemarin. Sebelum yang lalu. Dia tuh udah jadi ya, sudah keluar tunasnya banyak banget. Nah, jadi nanti kita liatin. Kita lihat ya. Akarnya segini-segini kemarin. Betul. Tuh. Ini yang udah jadi. Oke teman-teman, kan kita sebelum ini kan kita pernah cutting ya Bang, dan ya, itu cutting. Ini hasilnya ya. Nah itu kan ada yang akarnya banyak, ada akarnya dikit. Nah ini termasuk yang akar dikit nih. Akar dikit ya. Nah ini sekarang kita pakai mos. Nah ini kan udah nongol gini nih. Coba nih ya, ini sudah nongol nih teman-teman tuh. Ya udah kelihatan banget ya, tuh warna putihnya udah kelihatan. Nah, terus ini udah bisa ganti media, copot aja. Copot aja ya teman-teman. Nggak apa-apa nih. Kalau di bawah sekalian mouse-nya boleh nggak sih Bang sebenarnya? Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Cuman kan ini bisa kepake lagi dicuci. Iya. Oh iya sih penghematan ya. Karena ente petani sih ya. Ngirit Bang. Mahal ini. Iya. Mahal loh, bener. Mouse itu mahal banget loh. Itu segitu aja ya. 120 sama Gojek kan saya pakai Gojek. Betul. Itu cuma kepake buat berapa pot. Iya. Kalau yang awet itu kan yang 10 kilo Bang, sekitar 1,2an. Iya, tapi lumayan 1,2 tuh. Tapi itu emang kepake. Nah, kalau udah ganti media cukup ininya aja, yang sampingnya aja dibuang nih. Oh, yang akarnya biarin aja dulu. Nih, kita kurangin aja. Ini baru tanam nih. Tanam ya, pakai media. Pakai media biasa. Karena kalau di ini udah keluar tunas malah dia. Kalau disungkup tuh. Ini kan akar udah nempel tuh. Coba ya, nih teman-teman. Nih, medianya tuh. Tunasnya udah keluar ya. Tunasnya udah keluar, guys. Tuh. Tunasnya udah keluar. Cepet banget ya. Cepet ya. Gitu. Oke. Nah, ini Bang, cukup gini aja. Ini kan akar udah nempel nih, enak nih. Nah, tunas juga udah jalan nih. Ya nih ya, teman. Ini udah jalan nih akar. Anginnya akar. Coba liatin aktifnya. Bang, ini udah deket banget nih. Udah deket banget ternyata. Itu udah keluar tunas juga tuh. Ya. Tuh, oke. Tinggal dimasukin aja ke media tanam. Ya. Nah, setelah sungkup itu keluar sungkup, taruh tempat adem dulu Bang. Tempat adem dulu ya. Tempat adem jangan dulu. Jangan kena panas dulu ya. Ya, tempat adem dulu. Nggak usah lama-lama, sehari 2 hari. 2 hari aja. 2 hari dah cukup. Baru boleh kena panas ya. Nah, setelah itu baru ikut penyemprotan ini. Vitamin. Mau atonik, mau B1, merek apapun sama. Sama ya. Cuma kalau di sini memang pakai atonik. Nah, untuk dia itu semprot Bang. Semprot. Sebenarnya orang seminggu sekali ya. Iya. Kalau di sini 3 hari sekali Bang. 3 hari sekali. 3 hari sekali. Atoniknya. Fungsi atonik apa sih sebenarnya Bang? Dia buat vitamin Bang. Jadi pendorong vitamin. Vitamin untuk apa? Buat daun, akar, batang semua tuh. Oke. Ada di sini semua nutrisinya. Coba. Ya. Nih ya, ini bentuk cair. Tuh, atonik. Karena kan makanan itu dia bukan cuman dari akar juga bawah Bang. Dari daun pun buat fotosintesis. Nah, dibantu pakai ini. Iya, pakai ini ya. Pakai ini ya, teman-teman. Nah, proses fotosintesis itu atau mengubah cahaya matahari menjadi makanan namanya fotosintesis sih Bang. Bahasa ilmiahnya ya. Iya, keren banget ya dia. Ya. Jadi dia melalui daun Bang. Melalui daun kan. Nah, daun itu ini kata bapak saya itu jam-jamnya buat buka-buka pori-pori dia, jam-jam makan dia. Itu pagi atau sore Bang? Betul. Jangan malam sebenarnya boleh. Malam boleh. Malam asal jangan tengah hari aja. Ya ngapain tengah hari ke sawah, ke kebun. Yang bagus tuh jam-jamnya pagi ya. Sore atau nggak malam sekalian. Betul. Malam boleh. Ya teman-teman, kalau sebelum kerja nih yang pekerja bisa tuh jam 6 bangun pagi langsung nyemprot gitu ya Bang. Ya kan fotosintesis pelajaran SD ya Bang kalau saya. SMP tuh Bang. Nggak tahu, lupa aku. SMP kalau dulu sekolah kabur soalnya. Ya. Payah. Oke, terus apa lagi Bang? Nah, kalau untuk ininya apa sih buat penanaman. Inilah. Jadi penanaman itu pakai Furadan sih Bang. Furadan itu buat apa sih Furadan? Furadan itu kan Furadan merek ya? Iya. Apa ya? Ya pokoknya tapi petani juga Furadan sih ngomong ya. Iya. Terkenal mindsetnya Furadan ya. Kayak minum aqua gitu ya. Padahal bukan aqua. Iya.
Ya pakai Furadan Pakai lah. Furadan gini ya. Ini fungsinya itu buat kayak semut, rayap itu di pot-pot gitu itu ya. cacing semua di sini. Cacing. Itu sebenarnya cacing nggak baik loh di tanaman ya. Ya, kurang bagus Tapi juga. dulu tuh mindset dulu banget katanya cacing itu cacing bikin subur gitu ya, tanahnya gembur gitu. Ternyata Nggak. kalau di tanaman hias khususnya variegata ya, Ya kan itu dia makanin nutrisi dari media makan itu. nutrisi dia Ya, gitu. ya. Ya. Terus selain dari Furadan apa lagi, Bang? Furadan ya itu aja sih, Bang. Balik lagi ke tadi. Nanti kalau udah maksimal semua sinar matahari, tadi kan media tanam. Pokoknya lihat aja dari awal alurnya ya. Iya. Tetap matahari sama sirkulasi udara. Itu Oke. yang paling penting dari Yang semua paling penting, tadi ya. yang paling penting. Nah, balik lagi ke awal 3 tadi itu, Bang. Iya. Itu paling penting 4. lagi. 4 ya tadi. Iya, Ya? 4. Sama hal kecil tadi itu size Iya. pot itu. Itu Terus, lumayan penting. Oke. Yang saya mau tanya lagi nih, Bang. Kan biasanya kalau di variegata emang kita yang dilihat adalah variegatanya ya, Bang. Bener kan? Ya. Betul. Nah, yang sering kita kejadian yaitu variegatanya menghilang atau murtad atau hijau lagi. Itu bagaimana penanganan buat si variegata seperti itu, Bang? Gini dulu, Bang. Satu dulu ya, Bang. Iya. Jadi kenapa variegata itu mahal? Harganya satu dulu tuh. Ya karena itu sebenarnya mah seninya di situ. Iya, bukan Dia mahal tuh sih, bukan mahal, Bang, ada harganya. ada harganya lah. Sebenarnya lumayan mahal menurut saya mahal, Iya. Bang, ini, Bang. Iya, ada Sedih harganya. gitu. Ada harganya lah ya kan. Iya. Satu dia memang dari alam ya, warna Dari alam. alam. Bukan buatan. Terus? Soalnya dulu pun sempat ada yang pakai obat tuh, Bang. Pakai obat. Ada. Oh, Cuman warnanya beda. Tetap gitu. beda, Bang, alam. Terus hilang. Nah, kayak kastuba itu, Bang. Kasuba. Kastuba itu punan pangkalan yang merah banget itu. Oh, Nah, iya, itu obat, itu Bang. biasanya di hari Valentine atau di Natal iya. ada. Natalan Abang tuh Iya, biasanya kan. iya, ada merah Banyak merah. kan. Itu tapi hilang, Bang. Oh, bisa hilang. Kesananya hilang itu pakai Oh, obat, pakai pakai obat. Ternyata, guys. Jadi nggak bakal betal. Nah, kalau Iya. untuk jenis variegata Heeh. balik nyarinya terah. Terahnya dulu ya. Terah. Jadi kalau terah mewah itu kemungkinan hijaunya berapa persen lah. Kalau secara terah nggak mungkin. Tapi ada Mungkin nggak secara kemungkinan? Allah Subhanahu wa Ya, Ta'ala. ada kemungkinan kan Ya. bakal hijau lagi. Pasti kan? ada kemungkinan lah naruh halaman. Tapi Nah. kalau untuk par mewah itu sangat kecil, Bang, kecil banget. Sangat kecil. Kecil banget. Paling 0,1% lah. Oke. Ya. Itu untuk jenis yang mewah itu kalau nggak golden Mm-mm. mewah. Mewah ya. Itu. Kalau nggak albo tuh namanya tuh. Jadi kalau putih semua tuh albo, Bang, namanya, Bang. Iya, iya, Albo. Ya, Putih. cakep tapi kan resiko gosong pun pasti ada, Bang. Gede banget. Ya, semua jenis variegata Iya, pasti iya. ada. Jadi kalau, Bang, kok ini gosong ya gimana ya? Sama di sini juga. Sama ya. Emang variegata itu seninya di situ. Heeh. Makanya buat dapetin terahnya variegata yang pas, yang marble banget, lumayan mahal itu, Bang. Lumayan harganya ya. Lumayan harganya beda memang. Cuman balik lagi, sekarang kan udah harga ekonomis ya, Bang. Ada yang ekonomis juga ya. Ya kalau bisa nyari yang terah itu. Cuman kalau terahnya awal cacahnya daun pancingnya bagus, ke atasnya albo atau gimana, ya balik lagi memang alamnya mau kayak gitu dianya kan. Betul. Kita serahin lagi ke si pohonnya, Bang. Si pohonnya. Emang ya. dia maunya kayak gitu. Saya aja misalkan beli pohon yang waktu busi deh, Kak, Bang, saya beli 35 itu. Iya. Sampai jerit-jerit saya. Iya. Kantong saya gitu. Terus hijau ke atasnya, Bang. Langsung hijau ya. Wih, kalau baru main tanaman mah berhenti, Bang, Iya, jualan tanaman. berhenti. Ya, itu yang aku pernah cerita, namanya kalau dia petani atau dia penghobi, dia masih bertahan sampai sekarang. Ya nggak sih, Bang? Iya, karena kalau tani mah, Bang, kalau kan kalau di tanaman tuh awalnya dari suka dulu, Bang. Dari suka dulu. Dari ya. suka dulu. Karena nanam aja kalau kita hati nggak ini Heeh. bisa ngambek, Bang, nggak hidup. Betul, dari hati dulu nih, teman. Seneng gitu. Ya kayak sama aja sih kalau kita nyari pacar atau nyari cewek gitu kan. Anjay. Ya cewek jadi curhat kan. Oh, belum kawin sih ya. Oke, karena kita suka dulu, otomatis dia akan balik suka ke kita Iya. juga gitu kan. Enggak juga lah, ada Istri yang lu, istri lu juga nggak gitu nggak ke istri lu? Iya, kalau emang dia suka mah suka balik. Kalau Iya, dia yang enggak mah enggak ada, Bang. Sama aja ya kalau kita pacaran. Eh. Kalau kita pacaran atau enggak situ sudah berkeluarga. Lu sudah ke istrinya baik gitu ya, pasti dia akan Oh, baik ke lu iya, juga. iya, kan, kalau gitu, kan. ya, ya. Nggak mungkin kan. Iya. Lu udah suka ke istri lu tapi istri lu malah yang lain nggak mungkin kan udah berkeluarga gitu kan. Apalagi yang pacaran juga gitu kan. Sama Iya. kayak tanaman. Awal kita cinta dulu sama tanaman, kita rawat baik-baik. Walaupun dia hijau, kita butuh kesabaran yang ekstra tinggi gitu ya. Nah, caranya gimana sih biar kembali lagi ke warna variegatanya? Kalau di saya sih saya cacah, Bang. Dicacah. Cacah. Nah, itu. Jadi kalau ditinggiin makin tinggi makin hijau. Ya hijau terus Ya pasti. hijau terus, memang dia maunya kayak gitu kan, kita nggak Iya. bisa nyalain juga pohonnya. Ya paling kita cacah pun ya kita berdoa lagi, balik Betul, lagi. jadi andalannya ini nih. Nah Nih, itu andalan kalau ibu-ibu biasanya andalannya kayak di gini deh, dapur. sama nih. Hah? Saya misalkan dulu ini beli 1 juta, Ya, warnanya begini.
Iya jelek. Ya 500.000 orang masih ragu kan. Iya. Warnanya begini, nah Iya, itu lebih kuncinya. baik Kita potong nih bang. dilihat dari 3 daun ke atas sih biasanya ya. Kalau Tiga, untuk aman sih 4 boleh. Kalau 4 itu bawa 3 jalur bang biasanya bang. Oh. Itu untuk pemula ya, untuk pemula. Kalau saya mah kadang-kadang 2 pun karena udah bawa akar gini saya hajar. Iya. Hajar. Maksudnya Tapi gini loh bang, kita waktu nyaca tuh dilihat dari variegata tuh yang hijau tuh berapa daun maksudnya bang, gitu. oh biasanya 5 daun sih bang. 5 daun Kalau ya. 5 daun udah hijau mendingan caca. Caca aja ya. Caca. Gitu. Kalau Udah itu 5 mah. daun hijau terus nih, yaudah caca Caca. aja. Kalau Kita- caca hijau lagi. Hah? Kalau caca hijau lagi ya udah emang begitu. Tapi Nggak editra. ada sih kemungkinan dia keluar variegata ada. Ada bang, kita caca terus ada. Ada. Karena emang dia mutasian awal dari hijau kan. Dia Betul. tuh awal variegata itu. Tadinya dari hijau semua. Ya kalau masalah cutting teman udah paham lah ya cutting ya. Cutting Oke nggak ya. bisa lah. Dia dapat ada keranginnya. Ya minimal Nih, tuh contoh nih, coba minimal lihat. itu bang dia 3 daun bang. 3 Coba daun cabut. pucuk itu udah keluar akar segini ya. Coba cabutin. Nih kita Ini mau cutting kan? kita cutting deh ya. Boleh kan? Ini Ini kita kan udah cutting. hijau ya teman. Hijau Bang nih. Topik nggak bakal ngeluarin yang Kalau saya variegata udah, kayak gini. nah kalau kayak gini beda lagi nanti. Ya, tapi kan nggak bakal lu ngeluarin variegata yang kayak gitu kan ya? Enggak, iya. Ya, ini buat di tanduran kita Buat- cari. iya, buat di Ini kan udah 2 nih. Ah. Kalau saya mah udah nggak pede 2 gini karena Iya. udah kalau dia tuh jalurnya kanan kiri kan, Bang. Kanan kiri betul. Kalau udah kanannya hijau, ininya Ya. hijau lagi ya udah. Kalau violin mending- kan jalurnya 4 kalau nggak salah. Kanan, kiri, depan, sama belakang dia mah. Iya. Kalau dia 2 jalur. Ya, dia Makanya cuma kalau- kanan kiri doang. Kalau violin tuh kanan kiri depan belakang gitu. Ya, nah kalau ini udah kanan kiri, hijau, nah kebablasan nih keenakan nih. Heeh. Kita potong. Nah, kalau di saya kita baca bismillah dulu, Bang. Nah, Iya. potongnya itu antara ruas aja, Bang. Ya, kalau banyak saya kan yang jangan bilang itu banyak ya. juga belum tahu nih, Bang. Iya, terus. Ini tuh buang aja terusnya nih, teman. Ini terusnya biasanya pakai gini Bang Topik, yang karpet. Ya. Ntar kalau mau mesen silakan mesen aja ke Bang Topik. Ini potongannya Berapa? ini kan ruas nih, Bang. Heeh. Ini ruas, potong tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja. Tengah-tengah aja. Karena ini bisa, hah? karena ini akar nih. Si mata tunas itu nanti dari sini, Bang. Dari hati-hati ya, teman kalau motong jangan sampai salah jalan. Ya, jalan. Ini ruas, ini ruas, tengahnya. Tengah-tengahnya aja. Tengah-tengahnya Jangan aja. terlalu mepet. Jangan sampai sini. Ya. Jangan terlalu mepet banget. Buta dia nanti. Buta nanti. Jadi buta itu, jadi di sini ada istilah bonggol buta. Nah, bonggol buta itu dihabisin, Bang. Ya habisin kadang-kadang. Nah, itu dia bingung mau tumbuhnya dari mana. Iya. Sedangkan jalurnya ada akar banyak gitu terus. Nanti kita ada contohnya tuh yang buta itu kayak gimana. Nah, pokoknya tengah-tengah aja deh, perkiraan aja ya, teman. Tapi yang lebih susah sih biasanya motong-montai itu rapat Entah banget ya. ya, karena kan dia delicious saking. Deli ya, dia tipe-tipe delicious saking itu rapat banget Rapet ruasnya. ya. Batangnya terlalu rapat, jadi susah banget buat di cutting. Nah, ini Nah, nih. enggak. Kan kelihatan teman-teman ini hanya Akarnya. pokoknya ada tuh beberapa senti buat sisaan buat ditancap nantinya ya. Nah, kalau ini kan par semua nih, Bang. Nah, ini masih ada kemungkinannya. Kemungkinan tunas barunya bakal variegata. Kalau ini kan udah Kemungkinan hijau semua hijaunya. nih. Ya kan semua pasti ada kemungkinan, Bang. Iya, ada hijau sih. Ya, masih ada hijau, jangan par terus. Nanti kalau terlalu berharap juga kita kecewa kan. Iya sih. Yang Harus penting kita siap. ikhlas aja dalam merawat tanaman hias ya, Ya, teman. ya memang seninya di situ, Bang. Kalau Iya. udah pasti variegata nggak mahal lah. Nggak Iya. seru juga, Bang. Nggak seru ya. Seninya nggak dapet. Seninya nggak dapet. Kayak ini Iya. deh. Apa? Nih Marmo ini kan Marmo tuh emang paling susah par Susah mewah. banget. Par Ini mewah tuh Marmo titipan ya, susah. teman. Ini nggak dijual ya, udah punya Ini orang. titipan nih punya Om Denis Om ini. Denis. Dia mewah, dia gosong, hijau dia jelek. Iya. Ini kan terah yang paling top nih, Bang. Paling bagus ini. Ini yang ruasan pendek, Ruas pendek. yang kuningnya Kuningnya tricolor. bagus, tricolor. Cuman itu pasti semua resiko gosong tuh untuk di Marmo ada. Iya. Jangan nggak usah di mana-mana, di sini pun ini gosong. Gosong pasti. Semaksimal mungkin kita udah ngurusin. Ini kan cakep banget daun barunya. Barunya cakep. Ya. Bagus tuh ya. Cuman ya emang begitu, karakter dia maunya begitu. Iya. Kalau mau aman sih ada, Bang. Apa? Di ini tuh ada di sekarang di Apa? online Marmo Marmo apa? yang nggak bakal gosong. Epip itu namanya, Cok. Bukan. Apa? Marmo. Dari plastik. Kirain ya Epip kan ada loh Epip warna kuning, Bang. Ada ya? Ini bonggolan Marmo gitu. Belinya murah 50.000, 10.000. Ini kan Sampai rumah ternyata tinggi Sri Gading. Sri Gading. Epip kan? Iya. Epip minum atau nggak Sri Gading tuh, teman-teman. Ya, Epip Mirip masuknya. banget. Mirip dia, benar.
Oke, apalagi Bang? Ya itu aja, nanti aja kalau ada pertanyaan di komen aja. Di komentar, ntar Bang Taufik Next video kita bahas. Next video. Ya ini untuk awal aja edukasi, jadi nggak selalu dagang Bang. Iya. Kita ambil sharing, ini mah lebih ke sharing sih. Sharing. Atau enggak teman-teman yang punya nomor WhatsApp Bang Taufik nih yang udah pernah belanja, boleh kok konsultasi. Boleh. Bang Taufik. Insya Allah. Insya Allah saya balas terus, cuman memang mohon maaf juga kadang lambat, kadang ini Bang, karena saya nggak selalu standby HP. Iya betul. Terus kadang-kadang dipegang anak-anak, kadang dipegang saya kan. Kadang Bang Taufik lagi nani kan nggak tahu. Ya, saya udah kalau tani itu udah HP udah pasti di ini. Iya. Itu dia kenapa sih jadwalnya sebulan sekali dia ada waktu buat bertani dulu. Tani buat nikmatin gitu. Bang, kalau kita jualan tiap hari capek juga Bang. Iya buat persiapan juga buat di review gitu kan. Kan kita butuh tanian nih keluarin tuh Bang. Kalau dia tiap minggu gitu terus ya habis nggak ada taniannya, bingung kan. Nggak bisa dia. Tadi review nggak ada barang ya malah dia. Makanya saya biasanya 1 bulan sekali aja ke Bang Taufik. Gitu, busi nih kita jual 6 juta pas nyari lagi 6,5. Ya gimana? Pusing dia. Untung ada yang beli. Oke, gitu ya, itu ya teman-teman, sekedar sharing aja ya buat Bang Taufik. Makasih banyak nih Bang buat sharing-sharingnya. Jadi buat semangat buat teman-teman semua nih yang baru mulai ataupun udah lama dalam merawat tanaman hias khususnya variegata, itu seninya seperti itu ya. Mungkin yang baru pertama kali kayak saya kan juga ngevlognya di Aglo di Antorim ya Bang. Mungkin dari mereka ini dulunya bukan pencinta variegata gitu kan, baru mulai suka dengan variegata. Nah, itu tipsnya dari Bang Taufik ya. Karena tiap tanaman tuh beda-beda cara perawatannya ya. Beda-beda. Pasti beda-beda, setiap orang beda-beda. Beda-beda ya. Karena dulu saya juga pernah mengulas tentang reviewan tentang perawatan aglonema juga pernah di tempatnya Om Justin gitu ya. Nah, saya ke Bang Taufik untuk yang variegatanya gitu ya. Terus apalagi Bang? Udah ya? Udah, itu aja. Nanti kalau mau ini komentar aja ya. Bang, bahas ini dong Bang, bahas ini dong. Boleh nanti nanti kita catat, kita bahas di next video berikutnya. Tapi episode berikutnya jualan dulu. Nanti ada teman-teman. Ada momen ketika saya slow, Bang Taufik slow. Saya bikin ininya ya. Oke, makasih banyak Bang Taufik buat hari ini ya. Sama-sama, sukses selalu buat teman-teman. Jangan lupa semangat terus buat bertani ya. Semangat dong. Jangan pernah takut dengan harga ya. Sekarang tuh enak Bang, marketnya luas Bang. Indonesia, Papua, Aceh, Kalimantan, luar. Ya? Aman sekarang udah. Tapi yang dari luar negeri pernah nggak Bung? Luar negeri pakai pitonya kan, pitonya. Tapi pernah ada kan yang beli dari Malaysia. Dari Malaysia ya. Dari teman-teman dari Malaysia. Sama terakhir Brazil Bang. Dari Cisau ke Brazil ya kan. Flobe Bang, bisa deh. Flobe, iya teman-teman juga. Brazil. Oh di luar sana tuh demen banget Flobe lu Bang. Flobe orang luar tuh, sama ini US tuh apa? Janbol ini kenapa makanya nih bahan ini pesanan ini. Ya teman-teman, nih wetnya udah pesanan ya, jadi ntar misalnya Jabrik Bang saya mau yang 1 daun dong, itu nggak dijual, sudah sold out ya. Saya ditekanin lagi di sini udah laku, jadi jangan di WhatsApp ya teman-teman. Kalau yellow ada, karena yellow cuma pesanan 50, kalau putih itu sekitar 100 pot. Ada 100 pot. Maka dia mulai bertani karena dia pengiriman 3 daun gitu. 3 daun, 3 daun karena kecil. Kalau monpar aja ke luar itu maunya yang size kecil yang 5 daun Bang. Oh gitu. Dia nggak mau yang udah gede tuh. Mau yang gede ya? Mau dia. Kayak waktu itu dari Putan Abang ada orang Jepang Bang kesini Bang. Masa? Orang Jepang dari Putan Abang kesini. Dia busi di kita itu paling murah Bang. Betul. Sama monpar tuh dia nggak mau yang gede-gede. Dia mau yang kecil. Tapi size-nya kalau size gitu kecil, nggak mau yang gede-gede. Iya, karena kan mahal ya, lumayan. Mungkin kuat di bagasi juga. Bagasi atau di ini di kopernya itu masuk bisa gitu. Dia bilang sih emang Indonesia itu paling murah busi, Billy. Paling murah di Thailand nggak dijual kan, gede-gede banget. Iya, harga lumayan katanya. Ya, di kita masih daun aja udah dijual. Iya, murah banget sekarang ya Billy. Kesempatan teman yang orang Indonesia asli gitu kan. Ya. Cari Billy-Billynya. Kalau untuk Billy saran aku ya, sekarang sih di 5 juta tuh ya bukan ngeremehin gimana ya, udah murah banget. Iya. Maksudnya jangan tergiur dengan harga murah, daun pancing murah, keluarnya hijau, capek juga. Betul. Aku pernah sebelum pasti pertama kali saya liputan di sini tuh yang saya tekanin adalah kita beli adalah tanaman. Daun ya? Iya, daun. Kalau bisa mah cari yang terah yang bagus. Terah bagus, cuman kalau udah hijau ya memang rezekinya hijau. Tapi seenggaknya kan kita antisipasinya berusaha nyari yang terbaik lah. Yang terbaik ya teman-teman nyarinya ya. Kalau bisa memang nyari yang udah daun aktif. Yang daun aktif. Nah, saran aku lebih daun aktif. Daun aktif. Mending uangnya ditabung dulu dah. Iya sayang Bang. Iya mending tabung dulu ya. Ada yang beli yang sedaun 1.500.000. 1.500.000 gitu. Hijau udah kan? Hijau masalahnya. Ya, udah walaupun 1,5 sayang berarti banget buat saya juga ya. Ada itu buat
beli susu anak saya Iya, banyak banget. bisa bisa nombokin itu ya buat minum susunya bara gitu. Banyak gitu. Kalau kayak saya 1,5 bisa sebulan buat ini kehidupan saya gitu kan lumayan tuh 1,5 ya. Jadi ya udah cari aja yang benar-benar yang sudah aktif kalau Billy ya. Ya, saran itu mau di sini kayak mau beli di mana, saran ya, saran yang udah daun aktif. Minimal aja. 1 udah daun aktif deh. Betul. Atau enggak dia mau menjamin garansi variegator, tapi nggak semua seller bisa ya, teman-teman. Nggak. Memang dapat garansi itu memang harga lebih mahal lebih Bang. mahal biasanya. Tapi makanya ya itu tanggung jawabnya luar biasa ya, banget. Kita pun banyak sebenarnya Billy murah kemarin sebenarnya, cuma nggak pernah saya jual di YouTube. Kalau terang-terang nggak jelas itu. Nggak jelas. Saya nggak pernah naikin Bang di YouTube. Ya. Takut kecewa orang Bang. Kalau orang udah kecewa udah kita dapat duit sekali beli, udah nggak beli lagi. Betul banget. Emang kan rezeki. Berapa kali kita gantiin kan garansi par. Makanya sekarang saya jarang jual busi. Gantinya gede. Serem ya. 2 pohon 10 juta. Nyari pohonnya juga lebih mahal lagi. Susah ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Beda kadang kalau Flowbell masih bisa cari yang murah gitu ya. Iya. Beliannya juga mahal gitu kan? Mahal, nyarinya muter. Aduh, gantiinnya kemarin susah ya nyarinya buat Billy ya. Oke. Udah sekian aja Bang. Makasih banget ya Bang. Ya, Bang. Oke, Pak Sahabat Extra, makasih banget ya sudah dukung selama ini buat Baraplan juga. Semoga makin maju terus, makin sukses. Dan teman-teman semua semakin semangat terus dalam merawat tanaman hias ya. Oke, akhir kata sampai jumpa dan dadah.